Selamat pagi semua, saya Markus Wijaya, mengajak teman-teman merenungkan firman Tuhan melalui renungan Embun Surgawi. Renungan kali ini saya ambil dari Kejadian 1 ayat 26. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Teman-teman, seperti kita tahu bersama bahwa semua benda yang pernah ada di muka bumi ini didesain oleh ilmuwan atau penciptanya supaya mereka dapat menjalankan suatu fungsi. Dan biasanya sang ilmuwan atau pencipta ini mendesain produk tergantung dengan fungsi yang diharapkan. Contohnya sendok dan garpu. Didesain berbeda karena memiliki fungsi yang berbeda pula. Garpu dibuat dengan ujung yang runcing supaya dapat menusuk makanan tentunya. Sedangkan sendok dibuat dengan bentuk yang cekung supaya dapat meraup makanan sekalipun makanan tersebut encer dan berkuah. Teman-teman, di dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi dikatakan kita pun didesain sesuai gambar dan rupa Allah. Pastinya bukan tanpa tujuan. Allah mendesain manusia sedemikian rupa, sesuai dan segambar dengan rupanya, dengan tujuan manusia dapat menjalankan fungsinya, yaitu berkuasa. Dalam menjalankan rutinitas kehidupan, sebagai manusia, seringkali kita merasa sebaliknya. Sering kita merasa tidak berdaya, apalagi ketika kita sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Kalimat maklum saya kan masih manusia terkadang kita pakai sebagai alasan ketidakberdayaan kita. Dalam ketidakberdayaan kita, tidak ada salahnya meminta pertolongan orang lain. Tidak ada salahnya berdoa kepada Tuhan, minta campur tangannya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kepada jati diri kita, kepada desain awal kita, bahwa Tuhan sendiri sengaja mendesain kita serupa dan segambar dengan dirinya supaya kita dapat menjalankan fungsi kita, yaitu berkuasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat mengerjakan kuasa yang Tuhan sudah desain di dalam hidup kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya membawa teman-teman pada kisah sesaat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka mulai bersembunyi ketika Allah mencari mereka di Taman Eden. Pada waktu Allah bertanya kepada Adam, meminta pertanggungjawaban Adam tentang makan buah yang dilarang, Adam mulai tunjuk Hawa dan mulai menyalahkan Hawa. Sama halnya dengan Hawa. Ketika Allah bertanya meminta pertanggungjawaban Hawa, Hawa mulai tunjuk ular dan menyalahkan ular. Tetapi menarik ya, bahwa di dalam Alkitab tidak dicatat ular menunjuk makhluk lain dan mulai menyalahkan yang lain. Seolah-olah ular mengambil tanggung jawab dari segala apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya di dalam Roma 5 ayat 14 ditulis, maut telah berkuasa dari zaman Adam. Kuasa yang ditujukan untuk manusia seolah-olah beralih kepada maut karena manusia sibuk menyalahkan pihak lain dan tidak mau ambil tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Adam perjanjian baru yang mengambil tanggung jawab. Bukan hanya untuk 1-2 orang saja, melainkan Tuhan Yesus ambil tanggung jawab dosa seluruh umat manusia kepada dirinya sendiri. Sehingga di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus dapat berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa dikembalikan kembali ke kodrat manusia. Karena Yesus yang datang sebagai manusia tidak sibuk menyalahkan orang lain. Yesus tidak menyalahkan keadaan. Bahkan lebih dari itu, Yesus mengambil tanggung jawab kita semua dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa cara mengerjakan kuasa yang didesain di dalam hidup kita dimulai dengan stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan keadaan, dan mengambil tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Teman-teman, hari ini
Apakah ada situasi di dalam hidupmu yang mungkin selama ini Anda cuek, tidak mau ambil pusing, dan berharap orang lain di sekitar Anda yang membereskannya untuk Anda? Atau mungkin Anda menunggu Tuhan membereskannya bagi Anda? Biarlah renungan Embun Sorgawi kali ini mengingatkan kita semua bahwa kita didesain serupa dan segambar dengan Allah supaya kita berkuasa. Mulailah mengerjakan kuasa yang Tuhan desain di dalam hidupmu dengan mengambil tanggung jawab. Apa yang dapat kita kerjakan dengan baik dan setia. Saya percaya dengan tanggung jawab yang kita ambil, kuasa Tuhan akan mengalir melalui setiap hal yang saya dan teman-teman semua kerjakan. Mengambil tanggung jawab sama dengan awal dari mengerjakan kuasa yang telah didesain bagi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.